Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yaitu Ibu Rizky Nisfi Ramdini MSI. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Delia Sandra Novalina dengan NPM 2111060111. Dan dua rekan saya yang bernama Ana Permana dan Salwa Aurelia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Sistem Pendidikan Islam di Indonesia. Pengertian sistem pendidikan Islam dibagi menjadi dua. Sistem pendidikan Islam adalah seperangkat usaha yang terdapat dalam pendidikan yang berorientasi pada ajaran Islam yang berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan dalam mencapai satu tujuan dan dapat melaksanakan pendidikan secara baik dan teratur dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Yang kedua, pendidikan Islam adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam. Pendidikan Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan, serta panca indera yang dimilikinya. Komponen dalam sistem pendidikan Islam dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama ada tujuan. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berpribadi muslim kamil serta berdasarkan ajaran Islam dan agar anak didik dapat mewujudkan nilai-nilai hidup tersebut melalui pengetahuan yang luas, berwatak sosial, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk yang kedua ada peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga, pendidik. Salah satu komponen penting pendidikan adalah pendidik. Terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidikan sekolah saja, seperti guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, orang tua sebagai pendidik dalam lembaga kekeluargaan, dan pimpinan masyarakat, baik formal maupun informal, sebagai pendidik di lingkungan masyarakat. Yang keempat, materi. Materi pendidikan berarti mengorganisir bidang ilmu pengetahuan yang membentuk basis aktivitas lembaga pendidikan bidang-bidang ilmu pengetahuan. Ini satu dengan lainnya, dipisah-pisah namun merupakan satu kesatuan terpadu. Yang kelima, alat atau media pendidikan. Alat pendidikan adalah hal yang tidak sengaja membuat kondisi yang memungkinkan terlaksanakannya pekerjaan mendidik, tetapi juga mewujudkan diri sebagai situasi yang membantu tercapainya tujuan pendidikan. Yang keenam ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah lingkungan yang meliputi terjadinya proses pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan Islam. Apa sih sistem pendidikan Islam itu? Ana tadi sudah menjelaskan ya, sistem pendidikan Islam itu adalah seperangkat unsur yang terdapat dalam pendidikan yang berorientasi pada ajaran Islam. Di dalam sistem pendidikan Islam ini ada sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. Sistem pendidikan Islam di Indonesia itu ada 3. Yang pertama sekolah. Sekolah adalah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan guru. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menerapkan bahwa sekolah adalah yang pertama, bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pelajaran. Yang kedua, waktu atau pertemuan ketika murid-murid diberi pelajaran. Ketiga, usaha menuntut ilmu pengetahuan. Kedua, madrasah. Madrasah adalah suatu lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Ditinjau dari segi tingkatnya, madrasah dibagi menjadi 3, yaitu tingkat ibtidaiyah atau tingkat dasar. Kedua, tingkat sanawiyah atau tingkat menengah. 3,
tingkat aliyah atau tingkat menengah atas. Tujuan lembaga madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam adalah yang pertama, merealisasikan pendidikan Islam yang didasarkan atas prinsip pikir, akidah, dan tasyri yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, memelihara fitrah anak didik sebagai insan mulia agar tak menyimpang tujuan Allah menciptakannya. Ketiga, membersihkan pikiran dan jiwa dari pengaruh subjektif atau emosi karena pengaruh zaman dewasa ini lebih mengarah pada penyimpangan fitrah manusiawi. Keempat, memberikan wawasan nilai dan moral serta peradaban manusia yang membawa khazanah pemikiran anak didik menjadi berkembang. Kelima, menciptakan suasana kesatuan dan kesamaan antara anak didik. Yang ketiga, pondok pesantren. Pondok pesantren yaitu suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kiai atau pendidik yang mengajar dan mendidik para santri dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal para santri. Ciri-ciri khusus dalam pondok pesantren adalah isi kurikulum dalam pondok pesantren terfokus pada ilmu-ilmu agama, misalnya ilmu sintaks Arab, morfologi Arab, hukum-hukum Islam, hadis, tafsir Al-Quran, teologi Islam, tasawuf tarik, dan sebagainya. Tujuan pendidikan dalam pesantren yaitu untuk menciptakan pemimpin-pemimpin akhlak dan keagamaan. Keistimewaan sistem pendidikan Islam. Islam adalah agama paripurna. Dalam pendidikan, siapapun yang menelaah sistem pendidikan di dalam Islam akan melihat banyak keistimewaan. Keistimewaan tersebut antara lain: A. Dasarnya adalah akidah Islamiyah atau iman atau al-akidah al-Islamiyah. B. Islam menjadikan akidah sebagai landasan dalam pendidikan. Sejak awal, kaum muslimin saat menuntut ilmu, baik yang fardu kifayah maupun fardu ain, dasarnya adalah keimanan kepada Allah. C. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk kepribadian Islam dan memberikan keterampilan dalam ilmu kehidupan. D. Tolak ukur bukan sekedar berupa ilmu, konsekuensi dari tujuan di atas. Penilaian bukan hanya didasarkan pada nilai, melainkan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Pendidikan terpadu. Dalam sistem pendidikan saat ini, kebanyakan hanya memadukan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sekian presentasi dari kami. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.